Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kita sekarang lagi berada di kota Banda Aceh. Siang ini kita mau cari makan dulu di seputaran area penginapan. Ini kebetulan ada tempat makan yang sudah lumayan terkenal juga, atau sudah legend di kota Banda Aceh. Namanya Sate Matang Yakin Rasa. Tempatnya ini di daerah Penayong, tepatnya di Jalan Sri Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Teh botol aja ya. Teh botol dingin ya. Teh botol dingin 3. Oh, teh panasnya gimana? Aku mau teh dingin aja. Oh. Gimana, Dek? Mantap. Jalan Sri Ratu Safiatuddin merupakan salah satu jalan utama di Banda Aceh yang sangat ramai. Dinamakan demikian untuk menghormati Sultanah Safiatuddin, seorang ratu yang sangat berpengaruh dalam sejarah Aceh. Jalan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat, baik itu warga lokal maupun wisatawan. Apa yang menarik di sekitar Jalan Sri Ratu Safiatuddin ini? Nah, di sini terdapat pusat perbelanjaan. Bagi teman-teman yang suka berburu oleh-oleh atau barang-barang unik, pasar tradisional di sekitar jalan ini adalah tempat yang tepat. Teman-teman bisa menemukan berbagai macam kain tradisional, kerajinan tangan, dan makanan khas Aceh di sini. Di seputaran jalan ini juga terdapat berbagai warung makan dengan menu khas Aceh yang siap memanjakan lidah. Kita bisa mencicipi mie Aceh, sate, atau martabak yang sangat terkenal. Tapi bagi teman-teman yang ingin bersantai sambil menikmati kopi atau teh, banyak juga kafe-kafe yang menawarkan suasana yang nyaman dan menu yang beragam di sini. Itu lucu kan tuh. Tapi sekarang ini kami mau nyari es krim dulu. Soalnya tadi kan baru selesai makan dan perut pun sudah kenyang. Kami memutuskan untuk beli es krimnya di Misue, karena sebelumnya ada lihat outletnya di depan. Oke, kita lanjut jalannya teman-teman. Hutan guys, hutan kota. Bengkel tas. Oh itu ya depannya. Sedang jalan. Gak apa-apa lah ya. Apalagi kan lewat zebra cross tuh. Ya, situ aja. Oh ini nih ya. Ya, di sini. Lagi kosong, yuk, let's go. Kami sekarang mau ke Mixu. Mixu jalan apa nih? Mixu jalan apa ini ya? Ke Panglima Polim. Oke, sekarang kita jalan. Kita sampai di Misui.
Ini dia outletnya. Kita masuk dulu untuk pesan menunya. Tapi kita nggak minum di sini. Ntar kita minumnya di penginapan aja. Mantap boba. Yoi. Nah, pesanan kita sudah selesai. Kita mau balik lagi. Ini suasana di depan outletnya. Outletnya ini berada di Jalan T Panglima Polen. Di Banda Aceh ini ada tersebar beberapa outletnya. Namun tentunya kita ke sini karena dekat penginapan ya teman-teman. Jadi kita tinggal jalan aja ke sini. Ini baru definisi sebenarnya jalan-jalan. Karena memang sekarang kita jalan teman-teman, nggak pakai kendaraan. Trotoarnya di jenggolan. Sama adikku Mana? Jalan tadi dah. dari kecil. Kami jalan-jalan Korel. Untuk Banda Aceh. Wah, running text keren. Running text keren. Di Jalan T Panglima Polen ini banyak pertokoan ya teman-teman. Yuk, kita masuk. Kayaknya kebanyakan di sini itu toko handphone. Walaupun banyak toko-toko lain, tapi kayaknya lebih banyak didominasi sama toko handphone ya. Gak bisa di situ. Di bawah. Oke teman-teman, sore ini kita mau jalan ke Pantai Lok Nga. Karena katanya selain pantai ini memiliki pasir berwarna putih dan airnya yang berwarna biru, kita juga dapat melihat sunset. Dan kebetulan kita juga mau ketemuan dengan keluarga yang juga datang dari Sumatera Utara. Jadi sekalian aja kita ketemuannya di Pantai Lok Nga biar bisa ngobrol santai sambil menikmati kuliner dan pemandangan sunset yang indah teman-teman. Hehe.
sekarang ini kita berada di Jalan Tengku Umar. Nanti di depan ada persimpangan, kita lurus saja masuk ke Jalan Cut Nyadin. Dan sekarang kita sudah berada di Jalan Cut Nyadin. Kita lanjut terus perjalanannya. Nama kawasan ini disebut juga dengan Lamtemen. Lamtemen adalah sebuah kampung atau desa yang terletak di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kampung ini memiliki sejarah dan karakteristik yang unik, menjadi bagian integral dari Kota Banda Aceh. Lamtemen terletak di lokasi yang cukup strategis di Banda Aceh, membuatnya mudah diakses dan menjadi bagian dari pusat aktivitas kota. Sebagai bagian dari Banda Aceh, Lamtemen tentu saja menyajikan berbagai kuliner khas Aceh yang lezat. Kita bisa mencicipi mie Aceh, sate, hingga kopi tubruk di warung-warung makan di sekitar atau di sepanjang Jalan Cut Nyadin ini. Demikian informasi tentang Lamtemen ini, teman-teman. Kita lanjutkan terus perjalanan kita menuju Pantai Lok Nganya ya. Yuk lanjut.
Pantai Longa berada cukup dekat dari kota Banda Aceh dengan jarak tempuh sekitar 20 km atau sekitar 30-45 menit dari pusat kota Banda Aceh untuk sampai di kawasan wisata Pantai Longa ini. Terdapat beberapa rute yang bisa kita pilih untuk menuju Pantai Longa. Namun, secara umum, rute yang paling umum digunakan adalah melalui jalan lintas barat Sumatera, yaitu Jalan Banda Aceh Calang. Jalan ini cukup lebar dan memiliki kondisi jalan yang baik, sehingga perjalanan kita akan terasa nyaman. I'm your DJ. Di sepanjang perjalanan menuju ke Pantai Longa ini, kita akan disuguhi pemandangan yang indah, pemukiman penduduk setempat, sawah-sawah yang hijau, dan pepohonan rindang akan menemani perjalanan. Selain itu, kita juga akan menemukan beberapa warung makan yang menyajikan makanan khas Aceh. Di sebelah kiri jalan ini ada beberapa warung yang menjual kue boy namanya untuk oleh-oleh. Kue boy itu adalah salah satu kue tradisional Aceh yang memiliki sejarah panjang dan rasa yang unik. Kue ini seringkali menjadi bagian dari hidangan istimewa dalam acara-acara adat atau perayaan di Aceh. Kue boy ini termasuk kue yang populer juga di Aceh, teman-teman, dan sudah menjadi bagian dari warisan kuliner Aceh. Kini, kue ini dapat dengan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun toko oleh-oleh di Aceh. Bentuk kue boy sangat beragam, ada yang berbentuk ikan, bintang, bunga, atau bentuk-bentuk unik lainnya. Kue boy biasanya dipanggang menggunakan cetakan khusus atau dibakar langsung di atas bara api. Begitu, teman-teman.
Loknga yang terletak di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, terkenal juga sebagai surga bagi para peselancar. Ombaknya yang konsisten dan menantang membuat pantai ini menjadi tujuan para peselancar baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selain berselancar, kita juga bisa menikmati keindahan pantai dengan pasir putihnya yang lembut dan air laut yang jernih. Songs like that. I don't know what words to use. I'm a human, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, yeah, I'm better, problem. So that anything you say, it's saying off of me and it's right. I'm a human, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, yeah, I'm better, problem. So that anything you say, it's saying off of me and it's right. You never say to me, I'm a product of Rockin', Lockin', surpass through Rockin'. W-A-Q-K, got written, never easy, think you, they got slim. Inspired enough to untangle, upload up and be in a position to meet Run DMC and rock him into the motherfucking right. Secara administratif, Pantai Lampu pun berada di Kecamatan Loknga, sehingga sebenarnya sedikit ambigu membedakan antara Pantai Lampu dan Pantai Loknga. Akan tetapi, umumnya orang-orang di sana memberi sebutan Pantai Loknga itu untuk daerah di belakang lapangan golf Loknga hingga ke taman tepi laut setelah komplek pabrik semen Andalas.
Kita sudah sampai di depan area komplek pabrik semen Andalas. Di sekitaran sini banyak terdapat warung atau pondok-pondok yang bisa kita singgahi. Tapi kita pilih random aja ya teman-teman. Soalnya banyak sih dan kita juga nggak tahu mana yang terbaik di sini. Tapi kita putuskan untuk singgah di pondok sebelah kanan kita ini aja. Kita nyebrang dulu teman-teman. Nah, ini dia. Namanya Pondok Cirasa. Area parkirnya luas juga dan pondoknya juga kelihatan nyaman kok. Karena berada di bawah pohon-pohon yang rindang. Ayo kita kemon. Hai, ini ada orang Tanjung Bali. Wow, keren. Ini dia penampakan pantainya teman-teman. Di area pondok yang kita pilih ini terdapat beberapa kursi dan meja dari kayu yang tertata serta ada juga ayunan untuk pengunjung yang ingin melihat pemandangan alam sambil berayun menikmati debur ombak dan angin sepoi-sepoi. Berada di pantai ini, penat kita seketika terasa hilang melihat pasir putih pantai, laut yang biru, debur ombak dan birunya gunung dari kejauhan. Bak lukisan indah yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Wow, ini namanya wow. Iya, ayo sini terus. Kakak. Ke sini. Yang jauh kali sampai sini. Naikkan lagi kaki celananya, nak. Di mana nih? Ini, unyu. Balik dia deh. Oke teman-teman, kita lagi berada di Pantai Ulele. Kabupaten Aceh Besar. Wow, keren sekali. Keren sekali pemandangannya teman-teman. Karena ini sudah sore, jadi ini kita lihat matahari di sebelah sana. Matahari yang lagi mau tenggelam. Sana juga ada gunung ya teman-teman. Gunungnya terlihat jelas, ada gunung kecil. Oh, pokoknya di sini keren lah. Anak-anak juga bisa bermain air. Karena di sini pantainya kita terlihat ya. Landai. Pasirnya juga pasir putih. Teman-teman bisa lihat. Landai dan asik bisa bermain-main di sini. Anak-anak bisa bermain ombak. Wah, keren, indah sekali. Jadi kalian kalau ke Banda Aceh bisa mampir ke Pantai Lok Ngai ini.
terletak di Kabupaten Aceh Besar. Nah, seperti si bocil ini nih, lagi main air. Ini air hanya sampai semata kaki. Kalau ombaknya datang, airnya hanya sampai semata kaki. Iya. Nah. Wah, itu ada ombak besar datang. Kita saksikan ombak besar datang. Wow, ombaknya besar datang. Tips berkunjung ke Pantai Loknga dengan waktu terbaik adalah datanglah pada musim kemarau, April hingga Oktober, untuk menikmati cuaca yang cerah dan ombak yang bagus. Karena di Pantai Loknga ini juga termasuk surganya para peselancar, karena ombaknya yang kuat dan konsisten. Dan yang terpenting, buanglah sampah pada tempatnya agar pantai tetap bersih dan nyaman. Kesimpulan saya, Pantai Loknga adalah destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi jika kamu berada di Banda Aceh. Selain keindahan alamnya, pantai ini juga menawarkan berbagai aktivitas menarik yang bisa kamu lakukan. Hari pun sudah mulai gelap. Walaupun belum puas rasanya menikmati suasana Pantai Loknga yang indah, namun kami tetap harus kembali ke penginapan. Tapi sebelum balik ke penginapan, kami cari tempat makan malam terlebih dahulu. Nah, kami memilih makan di Hoko Coffee di kawasan Lam Temen ini. Soalnya Hoko Coffee ini termasuk tempat nongkrong yang viral dan banyak direview orang. Hoko Coffee memang menjadi salah satu tempat favorit bagi banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan, karena menawarkan suasana yang nyaman dan menu yang beragam. Salah satu hal yang membuat Hoko Coffee begitu populer adalah suasana yang ditawarkan. Desain interiornya yang minimalis namun tetap estetik dengan sentuhan vintage di beberapa sudut, menciptakan suasana yang nyaman dan cocok untuk berbagai acara. Baik kamu ingin bersantai sambil membaca buku, mengerjakan tugas, atau sekedar ngobrol bersama teman, Hoko Coffee bisa menjadi pilihan yang tepat. Hoko Coffee tidak hanya menyajikan kopi, tetapi juga berbagai macam menu makanan dan minuman lainnya. Mulai dari makanan berat seperti nasi goreng, pasta, hingga camilan ringan seperti kentang goreng dan pisang goreng. Untuk minumannya sendiri, kamu bisa memilih dari berbagai jenis kopi, teh, jus, hingga minuman kekinian lainnya. Ini dia menu yang kita pesan udah datang teman-teman. Ada dessert, pempek, kue tiaw, dan pasta carbonara. Sepertinya yummy. Desain interior Hoko Coffee Lam Temen mengusung konsep minimalis modern dengan sentuhan hangat. Penggunaan warna-warna netral dan pencahayaan yang tepat menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Oke teman-teman, setelah selesai makan malam, kami lanjut balik lagi ke penginapan. Soalnya sekarang sudah pukul 9:30 malam. Badan juga sudah terasa lelah. Tentunya butuh istirahat ya teman-teman. Yap, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Mau kemana dan mau ngapain, besoklah kita pikirin. Hai. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.